Bilang banyak nanti.
Ka Ocit teu ka Jambore. Ketua di imah bae yeuh, teu ka Jambore. Gedeung beres meet karena kali itu. Beres meet urang kali itu ka Sumarna ngopi. Siap. Selamat malam kakak-kakak. Kita tunggu rekan-rekan yang lain ya kakak-kakak karena ini persiapan untuk aksi nyata. Pak Ocit di mana Pak Ocit? Di imah. Wih Kariswan, udah di lokasi Kariswan nih. Kakak Dede di mana? Hoak terus katanya mau satu tempat. Ntar lagi persiapan ini dulu nih, muludan. Buat besok. Ayo cari lagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kakak-kakak semuanya. Apa kabar? Baik kakak-kakak semuanya. Apakah suara saya terdengar? Terdengar Dengar, Kak. terdengar. Dengar, Kak. Dengar, Kak. Dengar. Dengar Aman, Kak. aman. Baik, kita di pertemuan tatap muka kita hari ini akan berbicara terkait dengan aksi nyata, ya, praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Sebelum kita memulai tatap muka kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, kakak-kakak. Baik. Tujuan dari tatap muka kita hari ini, ya, yang pertama merefleksikan koneksi antar materi, kemudian yang kedua memahami penugasan aksi nyata. Agenda kita pada sesi kali ini, yang pertama refleksi koneksi antar materi sekitar 30 menit. Kemudian yang kedua penjelasan terkait dengan tugas aksi nyata, pengantar tugas, penjelasan teknis, refleksi keterampilan pengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik, penilaian, finish masa, kemudian dialog, diskusi dan tanya jawab, terakhir penutup. Baik, untuk yang pertama, kita akan refleksi koneksi antar materi paket modul 1 dan modul 2 yang sudah kakak-kakak pelajari sebelumnya. Baik kakak-kakak semuanya, silakan bagi yang ingin menjawab, silakan boleh raise hand.
Baik, kakak-kakak, untuk mengefektifkan waktu, ya, ini saya bagi saja per kelompok. Nanti akan saya berikan terkait pertanyaannya, ya, kemudian nanti didiskusikan oleh kelompoknya masing-masing, kemudian kakak-kakak seperti biasa akan presentasi. Untuk limitnya akan saya buat terlebih dahulu. Oke, baik. Bagi yang namanya disebutkan, boleh pindah ke kelompok 1 ya, kakak-kakak. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 orang. Jadi kita akan bagi menjadi 3-3 ya, kakak-kakak. Jadi di sini yang masuk kelompok pertama yaitu Kak Abdul Muhyi, ya, Kak Abdul Muhyi, kemudian silakan masuk kelompok 1, Kak Abdul Muhyi, kemudian Kak Ahmad Mursidi masuk kelompok 1, sama Kak Ahmad Nasiruddin masuk kelompok 1, silakan. Kak Ahmad Nasiruddin, silakan boleh masuk ke kelompok 1, Kak Ahmad Nasiruddin. Yang kelompok 2 yang masuk Kak Rizwan, silakan masuk kelompok 2, Kak Andi Rianto, silakan masuk kelompok 2, dan
Kak Dede, silakan masuk ke kelompok 2. Terakhir yang masuk ke kelompok 3, Kak Piki, Kak Sobari, Kak Imam, sama Kak Endang. Silakan pindah ke kelompok 3.
Ayo kakak-kakak kita kembali ke menu utama. Baik kakak-kakak semuanya, sekarang kita mulai presentasi saja. Silahkan kakak-kakak dari kelompok 1 terlebih dahulu untuk menampilkan hasil diskusinya. Jika memang tidak memungkinkan untuk menampilkan PowerPoint atau Word, silahkan kakak-kakak boleh secara lisan saja. Silahkan dipersilakan untuk kelompok 1. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita kelompok 1 ya? Iya, iya. Benar kan Nasir? Iya, benar-benar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pembagian sembako. Oke, kami Semangat dari dong, semangat. Iya dong, harus. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Kak Abdul Muhi Sobari, saya sendiri, dan Kak Nasirudin yang suka dipanggil Heru. Oke, di sini setelah kami berdiskusi panjang kali lebar, mungkin di sini ada beberapa hasil yang kami diskusikan terkait dengan pertanyaan dari Pak Tapasil. Mungkin untuk sebagai pembuka, untuk nomor 1 mungkin akan dijelaskan sama Kak Muhi. Poin 1 dan poin 2.
Oke, Kamuhi, waktu dan tempat dipersilahkan. Apa mau ditampilkan Kamuhi itunya? Kamuhi, monitor. Di jero sumur dong, Pak. Kamuhi keur mojok di tenda tah. Ya, silakan kakak-kakak. Kamuhi baru bergabung. Oh, baru bergabung. Bener Pak, di jero sumur. Kamuhi, monitor. Ih, salah ini. Salah screenshot, salah share screen. Salah share, Moy. Tenang, Moy. Salah share. Kamuhi biasanya mah nonton status tadi toilet. Amoy man dek presentasi langsung bae meureun moy nya. Ayo, Kamuhi mau langsung apa mau tampilkan? Kamuhi. Oke. Daripada bengong, kamu itu kayaknya lagi sharingannya agak bermasalah mungkin Kamuhi. Oke, yang pertanyaan satu aja, sejauh mana pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Nah, pembelajaran yang berisik pembelajaran keterampilan yang mengajar PJOK yang efektif adalah kita harus memahami dulu dari pendekatan yang berpusat pada peserta didik, terus variasi metode pengetahuan yang baik, penilaian, dan umpan balik, termasuk ke dalam 9 aspek pembelajaran aktif. Yang pertama, tujuan pembelajaran, keterampilan aktif siswa, pengajaran diferensiasi, ada pemrograman dan penetapan konten, penjelasan dan demonstrasi keterampilan, umpan balik, komunikasi efektif, penilaian evaluasi, dan keselamatan yang kemarin gerakannya itu. Yang ada 9. Mungkin kakak-kakak juga yang lupa mungkin gerakannya. Kalau saya juga sama sih Kak, ada yang ingat, ada yang lupa. Terus, nah di sini ada nih ketentuannya. Nah, ya mungkin apa sih Dek? Jangan dulu Dek. Apakah pembahasan terhadap PJOK sudah mendukung paradigma? Nah, mungkin untuk kesesuaian strategi pengajaran dengan kebutuhan peserta didik, kita harus menyesuaikan strategi pengajaran dengan kebutuhan peserta didik. Yang kedua, pemahaman tentang pembelajaran efektif. Nah, di sini kita juga harus paham bagaimana cara pembelajaran PJOK yang efektif, yang berpusat pada peserta didik. Biasanya ketika kita melibatkan aktivitas fisik yang interaktif, membangun keterampilan taktis, meningkatkan partisipasi peserta didik, dan yang lainnya. Terus yang kedua harus ada umpan balik. Nah, pembelajaran efektif itu kita harus ada umpan baliknya. Umpan balik di sini adalah mengembangkan potensi individu. Ketika kita setelah pembelajaran kita harus melakukan umpan balik, baik kita terhadap peserta didik ataupun sesama peserta didik. Terus pengembangan keterampilan sosial dan kerjasama. Nah, di sini juga harus kita kembangkan keterampilan sosial dan kerjasama seperti keterampilan fisik. Nah, yang berpusat pada peserta didik dalam mencakup pengembangan keterampilan sosial seperti kerja. Dan soal yang kedua adalah sejauh apa pengalaman saya terkait strategi mengajar. Nah, di sini mungkin dalam strategi mengajar kita harus memahami dulu penggunaan beberapa. Yang kedua, kita harus menerapkan model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik.
Yang ketiga, kemampuan dalam mengadaptasi strategi untuk situasi berbeda. Yang keempat, mungkin refleksi. Jadi setiap pembelajar itu harus dilakukan refleksi dalam meningkatkan praktik mengajar. Nah, terus mungkin untuk poin nomor 1 dan nomor 2 dari saya cukup, mungkin akan dilanjutkan sama Kak Heru. Kak Heru, mangga. Baik Kak Mursidi, terima kasih. Untuk pertanyaan berikutnya, sejauh apa pemahaman saya terkait strategi mengajar? Mungkin hampir sama dengan yang pertanyaan yang di atas. Ada beberapa aspek yang saya pahami tentang strategi mengajar. Yang pertama, pembelajaran aktif, mendorong keterlibatan siswa melalui aktivitas yang memfasilitasi pengalaman belajar langsung. Contohnya seperti diskusi kelompok, simulasi. Yang kedua, diferensiasi, menyesuaikan pendekatan mengajar untuk memenuhi kebutuhan dan gaya mengajar yang berbeda di dalam kelas, sehingga siswa dapat berpartisipasi secara aktif dan maksimal. Beragam metode pengajaran, mengetahui berbagai metode seperti ceramah, diskusi, pembelajaran berbasis kelompok, dan permainan. Nah, di sini mendorong siswa memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing untuk memilih yang sesuai dengan konteks pembelajaran gitu. Yang pertanyaan kedua, apakah pemahaman saya terhadap strategi mengajar untuk mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Pemahaman terhadap strategi mengajar yang berfokus pada siswa didik sangat penting dalam konteks PJOK. Jika strategi yang diterapkan mampu mengakomodasi kebutuhan, minat, dan karakteristik peserta didik, maka pendekatan ini mendukung paradigma pembelajaran yang lebih efektif, seperti pendekatan kontekstual dan penerapan metode aktif. Terus diferensiasi pembelajaran. Mungkin itu sedikit penjelasan dari saya, Kak Mursidi, Kak Fasil. Terima kasih. Terima kasih banyak atas presentasinya dari Kak Ocit. Silakan Kak Ocit, boleh langsung ditutup share screen. Oke. Cek. Cek. Oke, baik kakak-kakak. Ini ternyata kita sudah jam 20.15 nih kakak-kakak. Biar efektif waktunya, karena kita kan sampai jam 20.30. Untuk kelompok 2 dan kelompok 3 boleh dikirim file Word-nya ke grup WhatsApp, termasuk kelompok 1 juga. Ya, supaya kita nanti selesai pas pada pukul 20.30. Cek. Halo Kak. Cek, apakah suara saya terdengar? Iya Kak. Terdengar Kak? Suara saya terdengar Kak ya? Iya, terdengar. Mohon maaf tadi saya nggak bisa mengikuti jalannya proses dari presentasi kelompok 1 ya. Memang jatah saya itu untuk poin nomor 1. Karena memang di sini dari tadi kendala sinyal Kak. Saya Iya, nggak apa-apa Kak. Ya. Kita ini sambil tidak proaktifan saya Kak. Ya. Siap. Ini kita sambil mengejar waktu supaya selesai tepat waktu pada 20.30. Ya, kakak-kakak, buat yang kelompok 2, 3 langsung dikirim saja. Jadi kita langsung ke persiapan untuk aksi nyata ya kakak-kakak. Baik ya kakak-kakak semuanya. Jadi kakak-kakak akan melaksanakan aksi nyata. Nah, di sini sudah ada lini masanya ya. Yang pertama kakak-kakak penyusunan aksi nyata RPP atau modul ajar.
Jadi setelah persiapan aksi nyata sekarang, kakak-kakak melakukan penyusunan aksi nyata berbentuk RPP atau modul ajar. Kemudian yang kedua, penyusunan aksi nyata pembuatan video pembelajaran. Jadi setelah kakak-kakak membuat modul atau RPP, kakak-kakak dilanjutkan dengan pembuatan video pembelajaran. Kemudian yang ketiga, upload RPP, modul ajar, dan video pembelajaran. Jadi rentangnya 8 hari efektif setelah sesi persiapan. Jadi setelah tatap maya kita hari ini ada 8 hari efektif ya untuk mempersiapkan upload RPP dan video pembelajaran. Kemudian yang keempat, penilaian karya nyata dan refleksi setelah upload RPP, modul ajar, dan video pembelajaran. Kemudian kita akan tatap maya kembali untuk merefleksikan aksi nyata kakak-kakak. Oke, untuk hal yang lainnya kakak-kakak, ya ini nanti si PowerPoint-nya ya. Kakak-kakak bisa langsung download saja terkait dengan ketentuannya karena ini cukup panjang ya, bisa dilihat sama kakak-kakak sendiri ini yang sudah saya perlihatkan sama kakak-kakak. Jadi video pembelajarannya ya seperti biasa maksimal 30 menit tanpa edit. Kemudian ini yang perlu diingat oleh kakak-kakak bahwa nanti setelah video dibuat itu kakak-kakak membuat video terkait testimoni dari peserta didik. Jadi kakak-kakak boleh memasukkan 2 orang atau 1 orang terkait dengan testimoni hasil pembelajaran terkait dengan aksi nyata ini kakak-kakak. Ya, jadi untuk aksi nyata ini ya kakak-kakak semuanya, saya hanya mengingatkan bahwa kemarin kita ketika tatap muka di Kronjo itu kakak-kakak sudah menilai video kakak-kakak sendiri bahwasanya masih banyak terkait dengan instruksi, tunggu, dan itu hal yang wajar. Jadi kakak-kakak di video aksi nyata ini, kakak-kakak diminta untuk lebih banyak aksinya, ya. Di akit itu kakak-kakak lebih banyak aktivitasnya. Jadi tidak mungkin menghilangkan instruksi, tunggu, dan lain sebagainya itu tidak mungkin bisa dihilangkan, tapi kalau bisa diusahakan lebih dari 60%-nya itu aktivitas kakak-kakak. Jadi masih ada 40 atau 35%-nya terkait dengan instruksi, tunggu, dan lain sebagainya. Oke, sebelum dilanjut, kita sekarang sesi tanya jawab dulu. Silakan kakak-kakak terkait dengan aksi nyata ini mungkin ada yang ingin ditanyakan dahulu. Jadi kurang lebih hampir mirip ya dengan pembuatan video yang pertama yang dinilai di Kronjo itu kurang lebih sama. Nah, ini adalah perbaikannya seperti itu. Jadi supaya pembelajarannya itu efektif ya, sesuai dengan yang 9 hal yang sering kita pelajari. Nanti untuk slide ini ya akan saya kirim nih kakak-kakak. Jadi kakak-kakak tinggal download, nanti tinggal dibaca lebih jelasnya supaya nanti tidak ada lagi yang namanya bertanya gitu terkait dengan hal apa saja yang perlu dipersiapkan. Silakan kakak-kakak, ada yang ingin ditanyakan dahulu kakak-kakak? Jadi kakak-kakak bikin 2 ya, modul ajar dan video pembelajaran. Jadi modul ajar itu harus sesuai dengan video pembelajaran dan video pembelajarannya juga harus sesuai dengan modul ajar. Itu kan di daftar tunggu udah banyak yang mau nanya Kak kayaknya. Bentar ya. Ini saya sedang membuka ini dulu nih. File yang perlu kakak-kakak download. File yang sedang saya buka ini.
Ini kakak-kakak udah saya kirim nih. Sekarang saya mau kirim di link chat. Kakak-kakak langsung di-download aja ya. Nah, itu udah ada dokumen. Nanti kakak-kakak langsung download. Oke, silakan Kak Abdul Muhyi dulu. Silakan Kak Muhyi. Cek Kak Muhyi. Oke, lanjut Kak Ahmad Nasiruddin, silakan. Ya, baik Kak, terima kasih. Ini Kak mau nanya tadi tuh tentang testimoni dari anak itu nyatu di video 30 menit apa bisa ya Kak? Jadi untuk testimoni peserta didik itu disatukan. Jadi dari menit pertama sampai menit ke-30 itu pembelajaran. Sedangkan kakak mau bikin testimoninya dari menit 31 sampai menit 35 itu dipersilakan Kak. Oh ya, jadi Jadi pembelajarannya ya? itu sampai 30. Iya. Dan digabung ya Kak. Jadi boleh Kakak, kalau saya sih kemarin pas waktu itu membuat testimoninya dari dua orang peserta didik. Yang pertama peserta didik yang laki-laki, kemudian yang kedua peserta didik perempuan, itu sih. Oh, ya Kak. Terima kasih. Silakan, ada yang ingin tanyakan lagi, Kakak? Kak, ya Kak. Iya, boleh kamu Yi. Ini Kak, kita ingin mastiin bahwa tadi yang dikatakan dari Kapasil itu 30 menit, sedangkan dari di LMS itu 2 JP. Kita secara patokannya yang mana? Apakah 2 JP, apakah 30 menit? 30 menit Kak, ini udah di sebentar ya, biar kita lebih jelas di sini tadi. Makanya kenapa saya mengirim link ini ya, jadi di sini lengkap semua. Nah, ini Kak. Nah, kelihatan ya Kak Muhi? Iya, iya Kak. Nah, itu Kak, jadi ini sebagai patokan bahwa rekaman video berisi 30 menit, maksimal 30 menit tanpa edit. Jadi ada kegiatan pembelajaran awal, kegiatan inti, dan kegiatan pembelajaran akhir. Ada refleksi pasca pembelajaran dan testimoni peserta didik. Nah, yang sisanya itu semuanya itu boleh di menit-menit setelah 30 menit lah kakak-kakak. Ya, jadi kegiatan out pembelajarannya ya 5 menit, 4 menit. Nah, itu intinya yang paling banyak. Ya, kemudian di kegiatan pembelajaran akhir seperti refleksi ke anak-anak, kemudian pendinginan dan lain sebagainya itu boleh ya 4 menitan, 3 menitan lah kayak gitu. Yang terpenting adalah si intinya. Itu sih Kak Muhyi. Jadi kita patokannya di sini 30 menit tanpa edit. Seperti itu. Silakan kakak-kakak yang lain. Kak, Ya, silakan Kak Muhyi. untuk pengirimannya sama kayak kemarin, video 30 menit itu. Iya, 30 menit itu masih sama kayak kemarin. Jadi kirim link boleh. Kalau saya sih pas waktu itu saya masukkan dulu ke YouTube, kemudian link YouTube-nya saya kirim di LMS. Mau tanya lagi Kak, Ya, boleh. itu terkait yang kemarin 30 menit, apakah sudah diperiksa analisis sama Kak fasilitator? Yang mana nih? Yang kemarin itu, sedangkan kemarin baru analisis antar teman sejawat itu waktu tatap muka. Oh, itu. Tapi secara faktanya udah belum sama Kak Fasil diperiksa. Kita pengen umpan balik juga dari Kak Fasil gitu. Yang sekarang.
Yang kemarin 30 menit. Yang itu yang 30 menit yang lalu itu sama teman, koreksi antar teman. Kalau 30 Oh, menit yang dari besok Kapasil mah enggak ya? ya, kemudian kalau yang ini 30 menit yang sekarang ini oleh fasilitator kayak gitu. Yang penting kakak-kakak intinya perbanyak aktivitas lah. Ya, perbanyak jadikan game, banyakkan situasi permainan dan lain sebagainya, itu aja sih. Yang penting kakak-kakak membuat tugas, pasti itu tidak akan berkurang nilainya. Ya, justru yang berkurang nilai itu kalau tidak mengerjakan tugas, kemudian tidak ikut tatap muka di Kronjo, nah itu. Sisanya kalau dikerjakan aman lah, Kak Muhyi. Ya, Kak. Ada lagi yang ingin ditanyakan kakak-kakak? Ini ngomong-ngomong udah di-download belum nih? Kirim ke ini aja Kak, bisa nggak? Ke WA. Udah Kak, saya udah. Kak Oh, udah, Ocit Kak. udah download belum? Udah aman, udah bisa. Ya udah, Kak Ocit tolong kirim di Udah, grup ya. udah. Ke WA Kak Ocit ya. Oke, siap. Jadi kakak, kita besok itu libur ya. Dalam artian tatap mayanya nanti sebentar ya. Saya cek jadwal dulu. Jadi kita nanti bertemu lagi tatap maya tanggal 5 November ya kakak-kakak. Jadi masih lama nih. Jadi kakak-kakak bisa menyiapkan terkait dengan aksi nyata. Jadi kakak-kakak diberi waktu melakukan aksi nyata dari tanggal 28 sampai tanggal 2 November. Ada lagi yang ditanyakan kakak-kakak? Pokoknya sederhananya yaitu kakak membuat video 30 menit, kemudian membuat modul ajar dan video pembelajaran harus sesuai, kemudian setelah itu perbanyak aktivitas. Kemudian untuk videonya jangan lupa dimasukkan testimoni dari peserta didik. Boleh peserta didiknya hanya 2 atau boleh 3, selebihnya itu boleh. Silakan kakak. Silakan Kak Nusa. Kak Hanif, kalau misalnya testimoninya bukan hanya satu tapi satu kelas gitu gimana? Boleh Biasanya kakak. kan di belakang itu kan biasanya kita kasih gimana hari ini gitu kan. Iya boleh. Kalau tidak salah pas sebelumnya yang di BGP itu terkait dengan testimoni itu dipersilakan. Pokoknya intinya dari menit pertama sampai 30 menit itu ada proses ya, dari pelajaran awal, inti, kemudian penutup itu selama 30 menit. Kemudian terkait dengan refleksi pembelajaran, testimoni peserta didik, mau itu rentang waktunya 10 menit, 20 menit, itu diperbolehkan. Jadi total 50 menit itu tidak apa-apa. Yang penting adalah dilihat, dicek dari menit pertama sampai menit 30-nya itu pembelajaran atau bukan. Itu aja sih. Oke, baik. Sama satu lagi Kak, ini berarti video, kan kalau nggak salah itu videonya kita itu akan tampil di PMM. Betul. Nah, itu oke lah. Nanti coba saya tanya kelas mana yang diperbolehkan share muka anak ya. Iya, kan kalau salah udah download ininya belum? Suratnya udah ada belum yang ada izin dari orang tua murid? Ada di marketing sih harusnya. Kalau nggak salah di LMS juga diberi kalau tidak salah. Oh, coba nanti saya cek juga deh. Nanti saya juga coba kirim filenya ya, karena ketika yang lalu juga memang ada suratnya, surat izinnya seperti itu. Oke, terima kasih. Ada lagi yang ditanyakan kakak-kakak? Kalau tidak ada, kita cukupkan saja. Semangat ya kakak-kakak. Kita akan mempersiapkan terkait dengan aksi nyata. Kakak-kakak tidak perlu dibebani.
Kakak-kakak itu hanya perlu memperbaiki apa yang sudah dilakukan pada video pembelajaran pertama. Jadi selalu ingat 9 poin keterampilan mengajar yang efektif. Dan selalu mengingatkan lebih banyak aktivitas. Jadikan game-game, jadikan situasi nyata. Silakan Kak Nusta. Satu lagi, maaf ya teman-teman. Untuk materinya itu nggak sama kayak yang kemarin, nggak apa-apa kan? Tidak apa-apa. Karena sepertinya aktivitasnya baru. Ya, boleh sama. Artinya kalau sama itu kan artinya ada perbaikan dari video yang pertama. Kalau tadinya yang masih banyak menunggu, masih banyak instruksi, nah itu diperbaiki di video kedua. Kalaupun memang mau mengganti video yang baru atau materi yang baru, itu dipersilakan. Karena nanti persiapan dimasukkan ke PMM juga ya kakak-kakak. Oke, baik, terima kasih Kak. Oke, ada lagi yang ditanyakan kakak-kakak? Kalau tidak ada, selamat akhir pekan kakak-kakak. Nanti jangan lupa hari Senin sudah bersiap untuk membuat video. Jadi bagi yang kemarin-kemarin videonya suaranya masih jauh atau suaranya masih kurang terdengar, mohon untuk di video yang kedua ini itu lebih diperbaiki lagi karena akhirnya video kakak-kakak ini akan dimasukkan ke PMM ya, seperti itu. Kemudian jika ada kendala itu boleh langsung chat di grup aja atau boleh langsung WA ke saya. Kemudian ada hal-hal yang lain yang masih belum dimengerti boleh ditanyakan grup, boleh juga ditanyakan langsung kepada saya. Itu aja kakak-kakak yang mungkin bisa disampaikan untuk malam ini. Sebelum ditutup, ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, seperti biasa, kita foto terlebih dahulu. Setelah itu baru nanti kita tutup. Silakan kakak-kakak. Anusta, silakan. Widih, Kak Dede. Tapi Waduh. aku lagi di mobil, nggak apa-apa ya. Pak Mursidi aja, Kak Mursidi. Oke, siap. Bentar, Cip. Bentar. Pak Imam, kandang. Ayo siap, satu lagi. Gaya. 1, 2, 3. Pokoknya menurut saya mah anu kelihatan enggak nih. Saya kelihatan nggak? Oh, poek moy. Waduh. Oke, Gagal cukup, ini status. Ya, cukup. Terima kasih banyak kakak-kakak. Semangat semuanya ya dalam membuat videonya. Ya, seperti itu. Jangan jadikan beban. Jadikan bahwasanya memang video ini untuk memperbaiki bagaimana cara kita mengajar. Seperti itu ya kakak-kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mohon izin Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. keluar dahulu ya Kak ya. Ini rekamannya saya hentikan dulu.